Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bersemangat ya nak ya. Walaupun kita bertemu hanya dalam jaringan. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang seni budaya, khususnya yang materi yang akan saya ampu nanti selama 1 semester ke depan. Bersama dengan kalian, kita akan lebih mengenal kebudayaan di Indonesia. Baik, anak-anakku, pada pertemuan pertama kali ini, Pak Ardi tidak akan jauh membahas seni budaya, tetapi membahas tentang komitmen kita bersama yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Atau Pak Ardi sering menyebutkan kontrak pembelajaran. Ya, jadi kontrak pembelajaran itu nanti kita membuat kesepakatan hal apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan, baik yang teknis maupun non teknis. Baik, anak-anakku, tentunya saya sangat prihatin ya dengan keadaan yang seperti ini. Kita tidak bisa bertatap muka karena seni budaya adalah pelajaran yang banyak praktek. Oke, sekali lagi seni budaya adalah mata pelajaran yang banyak praktek. Namun, pandemi ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Oke, anak ya. Oke, anak-anakku, sebelum Pak Ardi melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, anak-anak harus loh ya, harus subscribe dulu. Nah, klik tombol yang di bawah. Nah, ini nih. Klik ya, di-subscribe dulu biar nanti anak-anak bisa lebih bersemangat lagi mencari informasi-informasi pembelajaran yang ada dalam channel YouTube Pak Ardi. Baik. Anak-anak, baik. Yang pertama, Pak Ardi ucapkan selamat datang di mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 42 Semarang, khususnya untuk kalian kelas 7. Ya. Kalian waktu di SD mungkin seni budayanya itu tergabung dalam SBDP ya. Jadi masih lingkupnya tematik. Tetapi di seni budaya di SMP sudah terpisah ke mata pelajaran tersendiri. Nah, untuk semester 1 ini yang mengampu seni budaya di kelas 7 adalah saya. Nanti di semester kedua nanti yang mengampu adalah Bu Agus. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Adi akan melaksanakan kontrak pembelajaran dengan kalian. Ya. Apa itu kontrak pembelajaran? Kontrak pembelajaran adalah kita membuat kesepakatan apa yang harus kita laksanakan, materi apa yang harus kita pelajari bersama, materi apa yang harus kita tuntaskan bersama selama 1 semester ke depan, agar nanti kalian bisa tuntas akademik dan bisa melanjutkan ke semester yang kedua. Karena seni budaya itu banyak aspek, ada 4 aspek dalam seni budaya. Ingat, ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek seni tari, yang kedua aspek seni rupa, yang ketiga aspek seni musik, dan yang keempat adalah aspek seni teater. Baik, ada 4 aspek loh anak-anak. Tetapi di SMP Negeri 42 Semarang hanya diajarkan 2 aspek saja dalam 1 tahun. Oke, anak-anak, esensi pembelajaran mata pelajaran seni budaya di kelas 7 di semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 itu terdiri dari 3. Ardi hanya merangkum dalam 3. Yang pertama adalah proses pembelajaran itu ya yang nantinya kita laksanakan melalui jarak jauh. Kemudian ada target capaian akademik
Ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Selanjutnya, ada ketuntasan akademik. Jadi untuk mencapai target itu nanti juga ada ketuntasannya. Jadi bagaimana anak-anak dianggap lulus mengikuti pelajaran seni budaya, itu juga ada ketuntasannya. Kita akan bahas satu persatu pada pagi hari ini anak-anak. Baik, pada proses pembelajaran anak-anak, proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model jarak jauh atau PJJ, ya. Karena apa? Situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka secara langsung. Ya, dengan moda yang nanti digunakan adalah dari YouTube, kemudian via Instagram, Zoom Meeting, kemudian Google Form atau Office 365. Ingat anak-anak, alat yang nanti akan Pak Ardi gunakan untuk pembelajaran itu ada 4. Yang pertama bisa melalui YouTube, yang kedua adalah bisa melalui Instagram, kemudian Zoom Meeting, dan sekali lagi untuk Google Form dan Office 365 juga nanti Pak Ardi sesekali akan menggunakan. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran teori dan praktek itu semuanya bersifat individu. Sekali lagi, tidak ada kerja kelompok dalam proses pembelajaran seni tari, seni budaya khususnya di SMP Negeri 42 Semarang untuk kelas 7, ya. Jadi semua baik teori maupun praktek nanti dilakukan secara individu. Karena apa anak-anak? Karena sekarang kita modelnya pembelajaran adalah jarak jauh, daring. Jadi ya itu harus individu. Baik, jelas ya nak ya? Selanjutnya, untuk target akademik. Anak-anak, untuk penilaian sikap, nanti kalian akan dibantu oleh orang tua kalian atau diri kalian sendiri. Nah, ini mengungkapkan rasa dan sikap kejujuran kalian. Kalau kalian menilai diri sendiri, apakah kalian disiplin apa tidak dalam latihan, kalian disiplin tidak dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Jadi kalian nanti dinilai oleh diri kalian sendiri atau dimintai tolong untuk orang tua kalian yang menilai diri kalian. Kemudian untuk pengetahuan anak-anak, nilai pengetahuan akan diambil dari 3 kegiatan. Yang pertama, penilaian harian atau ulangan harian ya. Kalau dulu itu kalian ulangan hariannya kapan sih? Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian tengah semester dan yang ketiga adalah penilaian akhir semester. Ingat anak-anak, karena kita di mata pelajaran seni budaya, maka penilaiannya berbentuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya, teori dan praktik. Jadi ada 2. Ada penilaian harian tentang teori, penilaian harian tentang praktik. Ada PTS tentang teori, ada penilaian tengah semester tentang praktik. Begitu juga tentang penilaian akhir semester. Bisa modelnya itu jelas daring ya. Bisa nanti berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan. Oke. Baik, sekali lagi penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian praktik secara individu. Jadi tidak berkelompok. Jelas ya nak ya? Untuk target akademik ini harus kalian camkan dan kalian terapkan dalam mindset kalian bahwa saya harus lulus di penilaian sikap, saya harus lulus di penilaian pengetahuan, dan saya harus lulus di penilaian keterampilan. Mumpung kalian masih awal di semester 1 kelas 7. Ya, kita pondasi yang bagus sekalian. Baik. Nanti jangan lupa ya anak-anak ya. Nih, subscribe lagi. Oke. Selanjutnya nak,
untuk ketuntasan akademik. Anak-anak, untuk kehadiran, anak-anak boleh tidak hadir, boleh. Sakit kan wajar ya, izin ada kegiatan orang tua atau yang bisa ditinggalkan, itu boleh. Silahkan anak-anak, tetapi kalian wajib mengikuti pembelajaran, baik secara tatap muka via daring, atau secara jarak jauh dengan modal yang lain, misalkan via YouTube, via Instagram, dan sebagainya, itu minimal kalian hadir 75% dari total pertemuan. Misalkan pertemuannya ada 16 kali pertemuan, berarti anak-anak semua minimal bolehlah tidak masuk itu maksimal itu 3 kali. 3 kali maksimal tidak masuk. Tapi dengan alasan jelas, bukan alfa ya. Kalau alasannya alfa, itu sebagai catatan sendiri juga. Selanjutnya, kalian mempunyai nilai sikap yang minimal baik. Nah, nilai sikap itu diambil dari mana, anak-anak? Pak Ardi mengambil dari bagaimana berkomunikasi dengan Pak Ardi, kemudian bagaimana cara kalian menyikapi tugas-tugas yang Pak Ardi berikan, bagaimana kalian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu apa tidak, kemudian bagaimana kalian membuat tugasnya itu apakah asal-asalan atau penuh dengan keseriusan, itu juga mempengaruhi nilai sikap kalian. Baik. Selanjutnya, nilai pengetahuan anak-anak. Pada nilai pengetahuan, baik pengetahuan secara lisan maupun tertulis, minimal KKM-nya adalah 75. Ya, 75. Jadi minimal nilai kalian harus 75. Begitupun nilai praktek kalian atau nilai keterampilan kalian minimal 75. Oke, sampai di sini anak-anak. Sadar ya? Ke SMP loh. Jadi sikap mandirinya kalian harus dikembangkan, dibangkitkan. Karena Pak Ardi yakin kalian adalah anak-anak yang luar biasa hebat. Jadi dengan adanya daring pun kalian akan melaksanakan hal ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Oke, Pak Ardi lanjutkan ya nak ya. Nah, anak-anak ini ada alokasi waktu belajar selama 1 semester ke depan. Nantinya anak-anak, selama 4 pertemuan kita akan melaksanakan pembelajaran teori. Ya, materi-materi apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran di semester 1 ini saya berikan selama 4 pertemuan. Secara teori ya, teori. Kemudian untuk pembelajaran praktiknya itu ada 8 pertemuan, lebih banyak. Prakteknya 8 pertemuan. Jadi anak-anak nanti lebih banyak beraktivitas praktik. Ya, praktek dalam rangka seni budaya. Selanjutnya, ulangan harian 2 kali pertemuan. Jadi anak-anak hanya ulangan harian 2 kali. Loh, enak toh? 2 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi nanti ditambah dengan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester yang berjumlahnya masing-masing 1. Jadi total pertemuan penuh nanti ada 16 kali pertemuan. Total penuh 16 pertemuan. Apabila nanti dalam rentang waktu 1 semester, ya, jarak 1 semester kok masih ada minggu-minggu yang kosong, itu berarti kalian tidak bukan free ya, tetapi nanti kalian adalah untuk pengayaan dan memperbaiki nilai-nilai yang minggu-minggu kemarin belum dilengkapi. Ya, kalau minggu kemarin kok belum mengumpulkan tugas, lengkapi di minggu-minggu yang kosong itu, yang tidak ada pembelajaran. Jadi itu digunakan untuk mengejar ketertinggalan nilai. Jelas ya, nak ya? Jelas ya? Oke. Nanti anak-anak, apabila anak-anak kurang jelas dengan apa yang Pak Ari jelaskan hari ini, kalian bisa komen di bawah ya. Silakan anak-anak komen. Biar nanti kita interaktifnya di postingan Instagram, postingan ini ya, materi ini pada hari ini. Jadi nanti saling sapa di kegiatan pagi hari ini.
melalui komen di YouTube. Baik, anak-anak, saya hanya mentargetkan pertemuannya itu 16 kali pertemuan. Jadi anak-anak semua harapannya bisa ikut dalam pembelajaran dengan baik. Ya, anak-anak harapannya kalian ikut dengan baik. Ya, hanya 16 kali pertemuan loh, Nak. Ya, dan itu pun di rumah. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, Nak ya. Selanjutnya. Nah, untuk materi seni budaya kelas 7 di semester Gasal atau semester 1 ini yang akan Pak Ardi berikan adalah aspek seni tari. Penuh seni tari dalam satu semester. Ya, seni budaya di kelas 7 yang akan kalian terima adalah seni tari full. Ya. Kenapa tari? Ya, karena bidangnya Pak Ardi adalah bidang di spesialis tari. Tapi nanti di semester 2 kalian akan bertemu dengan Bu Agus dan nanti akan mendapatkan materi seni rupa. Oke. Tapi anak-anak, untuk yang putra, kalian jangan malu. Sekali lagi, jangan malu menari. Di sini kita tidak utuh kita akan menari, tidak. Kita akan bagaimana belajar tentang budaya Indonesia. Bagaimana kita akan keliling Indonesia dengan pelajaran seni tari ini. Ya, di seni budaya. Insya Allah, kecintaan kalian terhadap budaya Indonesia, khususnya tari-tarian di Indonesia, kalian akan lebih meningkat. Baik, anak-anak, setelah ini akan Pak Ardi sampaikan materi yang akan nanti kita lahap bersama selama 1 semester. Siap ya, anak ya? Ayo, bangun. Bangun dulu, bangun. Jangan tidur terus. Ya. Nah, materi akan Pak Ardi bagi menjadi 2. Yang pertama adalah materi pengetahuan dan yang kedua adalah materi keterampilan. Pada materi pengetahuan ada 4 KD, kompetensi dasar yang nanti kalian harus menguasai. Yang pertama, ini kompetensi dasar 3.1 itu berkaitan dengan 3.2. 3.2 nanti berkaitan dengan 3.3. 3.3 berkaitan dengan 3.4. Jadi, kalau kalian nomor yang KD1, yang pertama itu sudah bisa, pasti nanti akan bisa di KD yang kedua. Akan mudah lagi kalau 1 dan 2 sudah bisa, nanti akan lebih mudah lagi untuk menginjak materi di 3.3. Begitupun sampai ke 3.4. Itu pasti. Karena apa? Ini bertahap. Nah, yang pertama, pada 3.1 kalian akan diarahkan untuk memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, materi nanti yang akan saya fokuskan adalah kalian mengetahui apa itu tari, kemudian dunia tari itu seperti apa, seni tari itu apa. Terus nanti dilanjutkan dengan unsur-unsur pokok yang ada dalam seni tari. Ya, hanya ada 2 materi yang nanti akan kita bahas di situ. Selanjutnya, dilanjutkan ke kompetensi dasar 3.2 yang nanti kalian harus memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga seperti KD 3.1, tetapi harus sesuai dengan iringan tari. Nah, nanti materinya tambah materi tentang iringan tari. Jadi mulai ya, sudah ada pengertian tari, kalian sudah tahu fondasi tari, itu apa, kemudian mendapatkan unsur-unsur tari yang pokok itu apa, ditambahkan dengan iringan tari itu apa. Sudah ada 2 materi, lumayan. Ya. Selanjutnya, lagi di materi ketiga titik 3, di KD 3 itu, kalian nanti harus memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, nanti akan diajari bagaimana membuat level, bagaimana menyusun pola lantai, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kita asik di situ, kita akan diskusi. Ya, bagaimana menyusun sebuah tarian itu juga nanti akan kita bahas di situ. Kemudian di KD yang terakhir, KD 3.4 di materi pengetahuan, itu nanti anak-anak semua harus memahami
gerak tarik keseluruhan, ya, sesuai dengan level dan pola lantai, sesuai dengan 3.3 tadi, ya. Yuk, harinya sudah mudeng, kemudian level dan pola lantai sudah menguasai, kemudian dipadukan dengan iringan. Nah, dimatchkan dengan iringan. Jadi mengkorelasikan antara level, pola lantai, dan iringan pada tari. Nah, ini akan asik sekali anak-anak. Kalian akan berekspresi, kalian akan bereksplorasi, kalian akan, oh ternyata dunia seni itu menyenangkan gitu. Nah, anak-anak, di materi pengetahuan ini nanti akan kita arahkan ke materi keterampilan. Nah, di materi keterampilan itu juga ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Dari 4 tadi, sama anak-anak, nih, tadi kan memahami gerak tari yang 3.1 ya. 3.1 itu pasangannya adalah 4.1. Kalau tadi adalah memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, nanti kalian memeragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Jadi nanti anak-anak, kalian prakteknya adalah praktek gerak-gerak dasar tari tradisional Jawa Tengah di 4.1 ini. Kemudian di 4.2 itu memperagakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Jadi nanti kalian mengimplementasikan atau memeragakan gerak tari sesuai dengan iringan tari. Nah, biasanya ada kok yang nari tapi tidak sesuai dengan iringan tari. Ya enggak? Ya. Musiknya kemana, tarinya mana. Misalnya tak, 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 tak. Ketukannya itu. Ketukannya gini. Tapi kok gerakannya malah kan nggak pas. Nah, nanti bagaimana cara mematchkan antara gerak tari dengan iringan tari. Nanti kita akan bahas di 3.2 dan 4.2. Nah, setelah belajar teori, langsung kita praktekkan. Selanjutnya anak-anak, di 4.3 sama dengan 3.3. Memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Memahami ya, kalian harus paham dulu di 3.3, kemudian setelah paham kalian baru memeragakan di 4.3. Oke. Selanjutnya di 4.4, kalian memeragakan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai sesuai dengan iringan. Nah, sebelumnya kalian sudah memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai sesuai iringan. Jadi setelah paham gerak tari, diterapkan ke dalam sebuah level dan iringan, dipadukan dengan pola lantai, nanti kalian peragakan. Nah, mengaplikasikan, menampilkan. Nah, prakteknya itu. Dan di 4.4 ini anak-anak, kalian nantinya menarikan satu tarian secara utuh. Satu tarian tradisional Jawa Tengah secara utuh dari awal gerakan sampai akhir gerakan. Tenang saja anak-anak. Nanti Pak Ardi akan memberikan contohnya, tutorial videonya satu persatu, gerakan per gerakan. Jadi kalian tenang saja. Ikuti dari 16 pertemuan itu, kalian nanti akan Pak Ardi berikan pertemuan pertama ragam gerak sekian, ragam gerak 1 dan 2. Nanti dilanjutkan pertemuan kedua, ragam gerak ketiga dan keempat. Nah, sampai pertemuan ke-15, nah, nanti kita sudah dapat berapa ragam, setelah itu digabungkan jadi satu, jadilah sebuah tarian. Enak kan? 1 semester kalian sudah bisa menari. Dengan unsur-unsur yang ada dalam unsur utama atau unsur tari. Oke, sekali lagi Pak Adi ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe. Ayo subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, oke? Ya, dilanjutkan. Subscribe kan? Sudah belum? Kalau belum, tidak saya lanjutkan dulu ya. Sudah? Oke, sudah? Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak. Pada saat kalian nanti belajar di teori atau pengetahuan, ada rambu-rambu anak-anak.
Jadi nanti kalian akan melakukan presensi melalui Google Form atau Office 365. Pak, kok banyak sekali modanya ya? Ya enggak, ini hanya presensi saja. Presensi ini sebagai bukti kalau kalian mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, kemudian pada saat belajar pengetahuan, kalian menggunakan seragam sekolah sesuai hari pelaksanaan. Misalkan seni budaya jatuhnya hari Senin misal. Berarti menggunakan seragam putih merah. Karena sekarang belum punya OSIS ya. Kalau yang di rumah punya OSIS tidak apa-apa. Pakai OSIS misalkan. Kalau pas hari Jumat, silakan menggunakan pramuka. Atau sesuaikan seragam sekolah kalian masing-masing. Oke, sampai di sini jelas ya. Kemudian anak-anak, untuk link pembelajaran, baik itu materi, baik itu video, ataupun apapun nanti yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan seni budaya, kelas 7 khususnya seni tari, akan diberikan melalui koordinator pembelajaran jarak jauh kelas dan wali kelas. Jadi nanti Pak Adi akan share ke teman-teman kalian yang menjadi koordinator dan kepada wali kelas kalian. Oke ya, jadi tidak ada yang langsung minta link kepada Pak Ardi. Sudah semuanya pas ke kalian percayakan kepada koordinator yang itu adalah teman-teman kalian sendiri. Nah, tentunya Pak Ardi tidak menerima ketemu langsung karena kita masih dalam social distancing ya anak-anak ya. Maka kita akan melakukan diskusi pembelajaran itu melalui online. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat di bawah linknya, misalkan di YouTube itu ada di komentar, kita saling komentar di situ, atau kita nanti di kalau misalkan itu di Instagram saling komen di Instagram, tidak apa-apa anak-anak. Karena apa? Nantinya akan saling menguatkan dari teman-teman yang lain. Nah, oke ya, ini di ketentuan belajar pengetahuan. Ingat, untuk presensi melalui Google Form atau Office 365 nanti juga ada presensi foto. Jadi tidak hanya hadir tidak. Ya, tapi juga ada presensi melalui foto. Fotonya kalian juga harus menampilkan itu. Baik, saya lanjutkan untuk ketentuan belajar yang kedua, keterampilan atau praktik. Sama, yang pertama, anak-anak melakukan presensi melalui Google Form atau Office 365. Selanjutnya, anak-anak, ini yang khas dari pelajarannya Pak Ardi. Karena kita kelasnya ada 6, ada banyak kelas, maka agar kalian nantinya di Instagram itu pada saat mengumpulkan tugas itu tidak salah kamar, maka kalian harus menggunakan warna identitas. Nah, kaos praktiknya itu kaos yang warnanya dominan identitas kelasnya. Misal, ini ya, sudah saya bagi loh ya. Untuk kelas 7A, silakan gunakan kaos. Kaos boleh oblong, boleh apalah, kaos biasa boleh. Yang dominan warnanya merah. Boleh merah marun, boleh merah tua, merah bata, merah cabai. Silakan, yang penting merah. Oke, dominan ya, tidak harus polos, tidak harus beli anak-anak, tidak harus beli. Gunakan yang ada. Kemudian kelas 7B, silahkan gunakan kaos praktik warna biru. Tidak harus beli anak-anak. Kalau misalkan kemarin waktu SD kok seragam olahraganya malah ada biru, ya warnanya biru, silakan gunakan tidak apa-apa. Yang penting kalau itu kaos. Mau pakai kaos SIS tidak apa-apa, silahkan. Ya. Kemudian kelas 7C, silahkan kalian menggunakan kaos praktik warna putih. Tidak harus polos. Sekali lagi, tidak harus tidak ada gambarnya atau polos. Tidak harus. Yang penting dominan. Warna lebih banyak itu warna merah, biru, putih. 7D itu hijau, boleh tua, boleh muda, pupus, hijau daun, hijau lumut, hijau botol, silahkan. Untuk 7E, silakan kalian menggunakan kaos identitas kelasnya warna kuning dan 7F kalian hitam. Ini pada saat kalian menggunakan kaos praktek. Jadi pada saat kita kegiatan praktek, ya baik itu kalian mengumpulkan tugas praktek, silakan kalian rekam
praktek kalian, video menari kalian menggunakan kaos warna kelas itu. Sampai di sini jelas anak ya? Tidak usah beli nak, seadanya di rumah. Ya, yang penting warnanya dominan. Oke, sekali lagi, yang penting warnanya dominan. Sekali lagi, untuk kelas 7A warnanya merah, 7B warnanya biru, 7C putih, 7D hijau, 7E kuning, dan 7F adalah hitam. Oke. Sekali lagi untuk link pembelajarannya nanti juga akan saya serahkan kepada koordinator PJJ dan wali kelas. Dan diskusi kita secara online. Nah, anak-anak dalam mengumpulkan tugas harus mematuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, nilai sikap dan nilai pengetahuan nanti akan Pak Ardi ambil melalui Google Form atau Office 365 dengan format penilaian diri atau penilaian orang tua, khususnya untuk nilai sikap ya. Untuk pengetahuan nanti soal-soal tentang apa yang kita pelajari selama belajar 1 semester ini kita ulas dalam soal-soal ulangan harian dan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kemudian anak-anak, pada penilaian keterampilan atau praktek, nanti anak-anak semua merekam apa yang kalian kerjakan, tugasnya apa direkam. Misalkan tugasnya menari raga berak 1 dan 2 misalkan. Ya silakan direkam. Itu saja. Setelah itu diposting di Instagram. Tapi yang perlu kalian ingat anak-anak, kalian harus memperhatikan setiap tanda pagar yang digunakan di setiap tugas. Karena setiap tugas pertama dengan tugas kedua, tanda pagar yang diberikan pasti berbeda. Ini agar kalian tidak salah kamar. Ya, apalagi sudah ditandai dengan menggunakan kaos kelas yang berbeda, warna kaos yang berbeda ya nak ya. Itu akan lebih, loh kok kelasku kan merah, kok saya pakai hitam, berarti saya masuk kelas F nanti. Nah begitu. Nah kemudian anak-anak, kalian kan tentunya sudah punya Instagram ya. Kalau misalkan Instagramnya itu tidak namamu misalkan, namanya itu Muhammad Lutfil Hakim misalkan, tapi kok nama Instagramnya mau apalah gitu yang alay atau yang tidak bisa dimengerti itu ya, tidak apa-apa silahkan. Asal anak-anak pada captionnya silahkan sertakan nama lengkap kalian, nomor absen kalian, dan kelas kalian. Jadi jelas nantinya. Dan tugas dikerjakan tepat waktu. Karena sekali kalian telat mengumpulkan tugas, nanti akan ada tugas-tugas lain yang menumpuk. Oke. Kalau kalian telat mengumpulkan tugas, nanti akan telat terus. Pasti itu. Jangan malas. Karena dengan bergerak, menari, imun kita akan naik. Oke, anak-anak, tugas dikoreksi nanti apabila sesuai ketentuan, yaitu tadi. Apabila tanda pagarnya tidak sesuai, nanti kan salah kamar, nggak bisa dikoreksi dong. Tidak ngeling soalnya. Kemudian, postingan tugas-tugas kalian tidak boleh dihapus nak, selama kalian masih menjadi siswa SMP Negeri 42 Semarang. Sekali lagi, postingan tidak boleh dihapus selama kalian menjadi siswa SMP Negeri 42 Semarang. Oke, biar nanti kok saling dikomentari nggak apa-apa ya. Oke. Nah, itu yang dapat Pak Ardi sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Semoga anak-anak sedikit punya gambaran. Oh, di pelajaran seni budaya ke depan saya akan seperti ini, begitu. Ya. Ternyata seperti itu. Jadi, anak-anak, intinya Pak Ardi ucapkan selamat datang di pembelajaran seni budaya, khususnya mata aspeknya seni tari. Jangan takut untuk bergerak, karena bergerak kita akan menjadi sehat. Ya, nak ya. Tenang saja anak-anak, pelajaran seni budaya bukan pelajaran yang berat. Tetapi pelajaran seni budaya adalah pelajaran yang menyenangkan. Kalian bergerak, kalian menari, sama halnya kalian juga berolahraga. Oke? Sampai di sini anak-anak.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan langsung komen di bawahnya agar kalian nanti komunikasi di bawah, lewat komentar ya, saling mengomentari ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.